Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah sungguh luar biasa meskipun manusia berbuat dosa dan menjauhkan diri dari Allah. Allah tetap menemani manusia dan mengharapkan manusia bertobat dan kembali kepadanya. Kita diajak untuk tetap setia kepada Allah dan selalu bertobat dan percaya kepada Allah. Sekarang, mari kita menyimak kisah tentang menepati janji. Judulnya Menepati Janji. Ada seekor induk rusa punya 2 anak yang masih kecil. Pada suatu pagi buta, ketika kedua anaknya masih tidur, ia keluar mencari makanan. Ia berharap setelah pulang dari mencari makan, ia dapat mengajar anak-anaknya untuk mencari makan, menjaga diri, dan menghindari dari bahaya. Sang induk rusa mendapat makanan rumput hijau yang segar. Saat perjalanan pulang, ia terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh pemburu. Induk rusa itu sambil menangis memikirkan kedua anaknya. Pagi itu, pemburu itu tiba di tempat perangkapnya. Ia melihat seekor rusa betina di dalam perangkapnya. Ia sangat senang mendapat daging yang enak. Namun pemburu itu merasa heran sekali. Induk rusa itu berlutut memohon kepadanya agar dibiarkan pulang untuk memberi makan serta mengajari anaknya mencari makan. Rusa itu berjanji keesokan harinya akan kembali ke tempat perangkap pemburu untuk menyerahkan diri. Pemburu yang melihat rusa dapat berbicara, di dalam hatinya sangat terkejut dan gembira. Dia kemudian memutuskan akan mempersembahkan rusa ajaib ini kepada raja, supaya dia menjadi terkenal dan mendapat hadiah dari raja. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia berubah pikiran dan melepaskan induk rusa pulang. Induk rusa bergegas berlari pulang. Suasana hatinya sangat sedih memikirkan kedua anaknya. Setelah sampai di rumah, dia berkata kepada kedua anaknya, "Anakku, tadi Mama terperangkap dalam perangkap pemburu. Mama memohon kepada pemburu agar boleh kembali kepada kalian untuk mengajarkan cara mencari makanan, berlari, dan menjaga diri dari bahaya. Dan besok pagi Mama akan kembali kepada pemburu itu untuk dibunuh. Ketika kalian sudah memahami tentang arti dari sebuah janji, kelak kalian dapat menghadapi masalah apapun. Kalian tidak perlu sedih. Kalian harus ingat, hidup ini sangat singkat. Segalanya akan berubah, tidak pernah abadi," ujar induk rusa itu. Anak-anaknya sambil menangis bertanya, "Lalu kenapa Mama masih harus menepati janji kepada orang jahat tersebut?" Induk rusa berkata, "Tanpa iman, dunia akan hancur. Tanpa kejujuran, dunia akan runtuh. Demi kelangsungan dan harapan dunia, Mama rela berkorban daripada menipu orang lain. Mama rela mati daripada menipu untuk hidup." Setelah selesai berkata-kata, sambil menahan tangisnya, induk rusa berlari keluar. Anak-anak rusa mengejar dengan sekuat tenaga. Pemburu melihat induk rusa memenuhi janjinya datang kembali. Ia menjadi sangat terharu. Dengan tangan merangkap di depan dada dan berlutut, dia berkata kepada induk rusa, "Engkau bukan seekor rusa biasa. Engkau rusa jelmaan dari Allah." Pemburu itu merasa sangat terharu dengan kejujuran dari rusa. Rusa itu pun disuruhnya pulang.
Sejak saat itu pemburu tersebut tidak mau menyakiti seekor binatang pun. Sekarang ini ada kisah yang lain, juga tentang menepati janji. Judulnya Pegang Janjimu. Pada suatu hari, Santo Antonius Maria Claret pergi ke gereja paroki untuk berkhotbah. 3 bandit paling jahat mencegat dan memaksa dia. "Serahkan dompetmu atau kami akan membunuh engkau," kata para bandit. "Sahabat yang baik, kamu boleh mengambil hidup saya. Saya tidak mempunyai uang," balas Antonius dengan lembut. "Bersiaplah untuk mati," sahut para bandit. "Saya tidak takut mati," kata Antonius. "Saya tidak mempunyai uang untuk diberikan kepadamu. Tetapi saya minta satu hal darimu. Saya sedang pergi ke gereja terdekat untuk berkhotbah. Orang-orang sedang menunggu saya. Maka tolong biarkan saya pergi dan berkhotbah. Orang-orang dalam perjalanan pulang nanti kamu boleh membunuh saya." Salah seorang bandit berkata kepada kedua rekannya yang lain, "Bagaimana kalau kita membiarkan saja orang ini pergi?" "Tidak," kata seorang yang lain. "Jika ia tidak kembali, kita semua mungkin akan masuk penjara. Lebih baik menghabiskan saja sekarang nyawanya." Orang suci itu memohon kepada mereka, "Saya berjanji kepadamu, saya akan kembali bahkan sebelum jam makan siang. Tolong biarkan saya pergi dan berkhotbah." Akhirnya para bandit itu membiarkan dia pergi. Setelah selesai berkhotbah, pastor itu segera kembali ke tempat itu. Tetapi melihat orang suci itu, sesuatu terjadi pada mereka. Kejujuran Antonius Claret mengubah hati mereka. Mereka berlutut di hadapannya dan memohon kepada orang suci itu agar mengampuni mereka. Mereka telah berubah menjadi manusia baru. Kisah Rusa dan Santo Antonius Maria Claret memberikan pesan kepada kita bahwa menepati janji adalah sebuah perbuatan yang sangat luhur. Rusa menepati janjinya kepada pemburu. Ia datang menyerahkan dirinya. Karena kesetiaannya, rusa tersebut dianggap sebagai titisan dewa. Santo Antonius menepati janjinya untuk menemui para bandit. Para bandit tentu merasa heran, maka pada waktu itu juga para bandit bertobat. Kesetiaan Allah kepada orang Israel mengajarkan orang Israel untuk menyadari kesalahan dan dosa mereka agar bisa kembali kepada Allah. Kata bebas mempunyai arti antara lain merdeka, tidak terikat atau tidak dikekang. Hal seperti ini tidak dialami oleh bangsa Israel setelah Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Asyur yang menghancurkan kota Yerusalem. Mereka dibawa ke Babilonia dan tinggal di negeri asing sebagai para tawanan yang tidak diberikan kebebasan karena mereka diperbudak. Setelah kurang lebih 70 tahun bangsa Israel tinggal di Babilonia, Allah mengetahui kesengsaraan mereka dan Allah tetap mencintai mereka dengan mengutus nabi-nabinya. Melalui Raja Persia yaitu Raja Koresi, mereka dibebaskan dan diizinkan pulang ke kota Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah. Raja Koresi pun menyerahkan kembali perhiasan emas dan perak yang dahulu dirampas dari Bait Allah. Kepulangan mereka dipimpin oleh Yerubabel sebagai kepala rombongan. Pada tahun 538 sebelum Masehi, bangsa Israel meninggalkan Babilonia untuk pulang ke kota Yerusalem dengan hati gembira.
Tetapi mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa melihat kotanya telah hancur. Hanya tinggal rongsokan dan puing-puing. Dengan dikuatkan oleh berkat Allah, mereka mulai membangun bait Allah dan pondok-pondok untuk tempat tinggal mereka. 4 tahun lamanya pembangunan bait Allah selesai. Setelah diresmikan, mereka setiap hari menggunakan bait Allah untuk beribadat sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Musa. Karena hampir semua penduduk Yerusalem masih tinggal di pondok-pondok darurat dan kota Yerusalem masih rawan dari serangan musuh, maka Nehemia, seorang Israel yang sangat cerdas, minta izin pada Raja Persia untuk pergi membangun tembok di sekeliling kota Yerusalem. Pembangunan tembok itu berlangsung selama 52 hari. Kemudian, Nehemia mengatur pembangunan rumah-rumah penduduk. Belasan tahun kemudian, ketika Nehemia kembali ke Yerusalem untuk melihat perkembangan dan kehidupan bangsa Israel, ia kecewa karena banyak rakyat kembali meninggalkan Tuhan. Bahkan pada hari Sabat pun orang-orang tidak beribadat. Melihat semua yang terjadi, Nehemia menjumpai seorang imam saleh dan ahli Taurat bernama Ezra. Mereka berdua berunding untuk menemukan cara supaya rakyat menyadari bahwa mereka bangsa pilihan Allah. Bait Allah adalah pusat kehidupan mereka dan tempat Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Hukum Musa merupakan pedoman-pedoman hidup umatnya. Setelah seharian, Nehemia, Ezra, dan seluruh rakyat berkumpul di halaman bait Allah. Ezra membacakan kitab hukum Musa dan menerangkannya. Rakyat mulai menyadari bahwa mereka sering melanggar kehendak Tuhan. Lalu mereka menangis dan memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan mereka. Beberapa hari kemudian mereka berkumpul di halaman bait Allah. Di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia, mereka bersumpah untuk hidup menurut hukum Tuhan yang telah diberikan lewat perantaraan Musa hambanya. Mereka berjanji, bila mereka tidak menepati janji ini, mereka akan dikutuk Tuhan. Sejak perjanjian itu, bangsa Israel menyebut dirinya sebagai bangsa Yahudi yang beragama Yahudi. Baik, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Sebutkan apa yang dapat kita teladani dari cerita Rusa dan Antonius Maria Claret. Sebutkan isi perjanjian bangsa Israel yang diucapkan di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia. Apa yang dibacakan Ezra di depan bangsa Israel sehingga membuat mereka menangis? Baik anak-anak, hari ini cukup. Tetap di rumah, tetap belajar, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, menggunakan masker jika bepergian, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih, Tuhan memberkati.